Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Pras dari Direktorat Bendungan dan Danau. Hari ini kita akan melanjutkan podcast-podcast kita kemarin ya. Yang kemarin dipandu sama Mbak Oki, sama Mbak Zera. Sekarang ganti jadi saya yang mandu. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan lagi ya. Dari mana aja teman-teman? Mungkin dari Mas Noris silahkan. Halo semuanya, kenalin aku Noris dari Direktorat Sungai dan Pantai. Halo. Selanjutnya dari Mbak Zera, silahkan Mbak Zera. Hai semua, aku Zera dari Direktorat Sungai dan Pantai. Oke, selanjutnya bisa perkenalan Mbak Oki. Silahkan Mbak Oki. Hai semuanya, aku Oki dari Direktorat Sungai dan Pantai. Halo, oke. Selanjutnya silahkan Mbak Popi. Halo semuanya, aku Popinul Kaverina dari Direktorat Sungai dan Pantai juga. Halo. Oke, selanjutnya Mbak Rahel. Silahkan Mbak Rahel. Halo, aku Rahel dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Oke, makasih Mbak Rahel. Selanjutnya ada Mas Dani terakhir. Last but not least, ayo Mas Dani perkenalkan dirimu. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ramdhani Setiawan dari Direktorat Sungai dan Pantai. Oke, di podcast kita sebelumnya kan kita udah ngebahas yang pertama isu kabur aja dulu terkait nasionalisme. Kemudian yang kedua kita kemarin ada What Make PU Better and Stronger, itu kita menjelaskan apa sih yang bikin langkah yang akan kita lakukan untuk PU ke depannya. Kemudian yang hari ini nih kita akan nge-review apa aja sih pembelajaran yang udah kita dapetin selama agenda satu ini berlangsung gitu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Yang pertama dari Mas Noris. Ayo, silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rahmat. Selama 4 hari ini tuh saya banyak belajar tentang nilai dasar ASN, khususnya mengenai wawasan kebangsaan, integritas, serta pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu strategis. Saya menyadari bahwa perubahan lingkungan strategis menuntut ASN untuk lebih adaptif, profesional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, saya juga berlatih untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer seperti tantangan digitalisasi dan intoleransi, lalu mencoba menerapkan teknik analisis isu dengan cara memilah fakta dari opini dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat saya lebih paham bahwa menjadi ASN bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana berkontribusi pada bangsa dengan sikap yang bijaksana dan adaptif. Itu dari saya, Mas Ram. Oke, kita langsung lanjut aja yang ke selanjutnya dari Mbak Zera. Apa aja nih yang didapat Mbak Zera selama pembelajaran 1 minggu ini? Iya, Mas Pras, aku dapat banyak banget pelajaran. Nah, tapi yang paling aku ingat itu ketika aku dan teman-teman belajar terkait isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Karena sekarang ini banyak banget terjadi isu-isu seperti contohnya itu adanya perubahan lingkungan yang mana sebenarnya ini nggak terjadi di Indonesia aja, tapi seluruh dunia merasakan efek dari perubahan iklim tersebut. Nah, terkhususnya di Indonesia karena kita negara kepulauan, terus kita letaknya itu di dekat laut. Nah, jadinya ada salah satu efek yaitu eh, kenaikan muka air laut yang mana dari situ bisa menyebabkan banjir seperti di daerah-daerah pesisir seperti kalau di Indonesia ini ada Sayung, kemudian di pesisir Jakarta. Nah, dari situ terkhususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum ini juga membuat sesuatu proyek untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Ya mungkin itu aja sih Mas yang aku ingat dari pembelajaran kita selama 1 minggu ini. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Zera atas penyampaiannya. Terus dari Mbak Oki nih, apa nih yang dia dapat dari Mbak Oki selama seminggu ini Mbak Oki? Oh, jadi jadi sebenarnya banyak banget ya yang aku dapat dari selama pembelajaran
kali ini dan mungkin juga udah disampaikan sama teman-teman tadi. Tapi buat aku yang paling berkesan itu adalah materi tentang mengapa kita penting untuk memahami wawasan kebangsaan. Karena dari wawasan kebangsaan itu kita jadi lebih mendalami tentang nasionalisme dalam diri kita, kemudian tentang negara kita, memahami tentang budaya, dan itu berujungnya nanti kita akan mencintai lingkungan dan kita jadi lebih bertoleransi dengan seluruh masyarakat kita dari berbagai latar belakang gitu. Nah, mungkin yang Mbak Zara sampaikan tadi bahwa tentang eh, krisis iklim, nah itu sebenarnya dapat kita tangani dengan bagaimana kita mulai mencintai lingkungan dekat kita dulu, dari mulai mengolah sampah dan mengolah sampah secara mandiri dan sebagainya ya. Jadi eh, wawasan kebangsaan itu sebenarnya bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang ideologi, tentang idealisme kita sebagai warga negara. Dan itu tidak hanya eh, dan itu tidak hanya berlaku saat kita masih di Indonesia, tapi kemanapun kita pergi, itu harus kita tanamkan dan kita bawa, sehingga itu akan tercermin dari diri kita sebagai sebuah identitas. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa sebenarnya orang Indonesia itu sangat toleran, sangat menjaga lingkungan, seperti itu. Itu yang paling berkesan buat saya sih, Mas. Oke, makasih Mbak Oki atas sharingnya tentang apa yang udah didapat minggu ini. Selanjutnya mungkin dari Mbak Popi bisa disampaikan apa aja nih yang didapetin minggu ini Mbak Popi. Oke, makasih Mas Pras untuk kesempatannya berbagi tentang apa yang aku pelajari selama minggu ini. Minggu ini tuh kita banyak banget ya ngomongin tentang isu-isu kontemporer. Salah satunya itu tantangan kebangsaan di Indonesia. Nah, yang paling hot baru-baru ini tuh adalah salah satunya OTT Wamenaker Pak Immanuel Ebenezer ya, atau yang biasa dipanggil Pak Noel. Yang mana itu penangkapannya tanggal 21 Agustus 2025. Nah, si Pak Noel ini kena OTT atas dugaan pemerasan terhadap sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tentunya hal ini juga jadi pembicaraan masyarakat yang cukup hangat ya. Kenapa? Ya karena kan kalau Wamenaker salah satu tokoh publik yang sangat vital gitu. Nah, yang harusnya jadi teladan masyarakat, malah beliau ini melakukan penyimpangan. Tentu saja hal itu jadi salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Dilihat dari sisi keadilan, korupsi itu kan bukan termasuk bentuk keadilan, tapi justru merupakan bentuk nyata ketidakadilan gitu. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, tentu saja pemerasan yang dilakukan oleh Wamenaker ini berdampak pada keselamatan kerja. Nantinya si sertifikasi K3 itu nggak maksimal, terus berdampak ke kinerja para pekerja begitu. Kalau dari aku itu sih Mas Pras. Iya, oke bagus banget Mbak Popi. Terima kasih ya. Emang isu-isu terkini ini banyak banget yang terjadi belakangan ini dan bisa menjadi ancaman untuk keutuhan negara kita sendiri ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Rahel nih. Apa ini yang didapat oleh Mbak Rahel selama seminggu ini? Oke, makasih Mas Pras. Kalau aku nih selama 4 hari ini, aku mempelajari banyak hal sebenarnya, seperti wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana pada hal ini aku tuh mempelajari soal keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia, dan juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara? Karena menurut aku di era yang penuh dengan teknologi ini, kita gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal atau informasi yang kita terima tanpa tahu kredibilitasnya atau bisa kita sebut dengan hoax ya. Dan kalau misalnya kita memiliki wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara, tentu aja kita tuh dapat menyaring hal-hal tersebut. Sehingga kita tuh dapat menjaga kesatuan bangsa dan turut membangun bangsa kita demi kemajuan bersama. Lalu selanjutnya aku tuh juga mempelajari soal isu kontemporer, di mana biasanya itu isu-isu yang sering kita temui di seharian kita. Contohnya ada narkoba, korupsi, konflik kepentingan, money laundering, dan lain-lain. Ini sering banget kita temuin dalam pekerjaan kita dan kita sebagai ASN tentu tentu saja harus menghindari hal-hal tersebut karena kita sebagai orang yang dipercayai untuk mengatur keuangan negara untuk kemajuan bersama bangsa Indonesia.
Lalu terakhir, setelah mempelajari wawasan kebangsaan dan juga isu-isu kontemporer, tentu aja kita harus merancang rencana aksi yang dapat kita lakukan untuk membuat tempat kerja kita atau bahkan bangsa kita itu menjadi lebih baik dan lebih kuat. Contohnya kayak kita rela berkorban untuk bangsa dan negara seperti mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Salah satunya bersedia berkorban waktu, tenaga, dan juga pikiran. Jadi kira-kira itu hal-hal yang aku pelajari selama 4 hari ini, Mas. Terima kasih. Oke, bener banget ya Mbak Rahel. Banyak hal-hal kayak money laundering, kemudian konflik kepentingan, dan juga korupsi dan lain-lainnya itu menjadi tantangan untuk mewujudkan negara yang makmur dan bersatu gitu. Karena hal itu bisa memecah belah negara dari sisi masyarakatnya sendiri, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan seperti itu. Nah, dalam mewujudkan bela negara sebagai ASN, tentunya penting bagi kita sebagai ASN ini untuk adanya mitigasi risiko tentang apa yang akan kita lakukan. Contohnya dalam menjaga tindakan dan lisan kita. Salah satunya seperti yang telah terjadi kemarin pada isu Bupati Pati ya. Itu kan karena beliau sendiri yang salah untuk menyikapi respon dari masyarakat itu sendiri yang berakibat pada demo besar-besaran yang terjadi begitu. Dan selain itu kita juga dalam bela negara ini ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari kita sebagai pegawai PU. Contohnya untuk dari hal-hal kecil seperti cinta tanah air, kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih, kemudian kita bisa menggunakan produk lokal untuk kemudian untuk yang lainnya mungkin untuk kesadaran dalam bela negara, kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita seperti itu. Dan sepertinya itu yang saya pelajari yang sangat berkesan bagi saya adalah dua itu di antaranya. Untuk Mas Dani ini terakhir mungkin bisa ditambahkan Mas Dani. Karena tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain terkait apa sih yang kita dapatkan dalam beberapa hari terakhir ini. Eh, Kalau dari diri saya sendiri, yang saya dapatkan dari mungkin 4 hari terakhir ini terkait eh, Latsar Agenda 1 ini, kan kita selama ini diajarkan yang pertama itu mengenai wawasan kebangsaan. Kita dijelaskan juga mengenai isu-isu kontemporer yang terjadi belakangan akhir-akhir ini. Nah, dan yang menarik bagi saya, eh, pembahasan itu tidak hanya mengenai teori-teori, tetapi juga kita belajar langsung mengenai sesuatu yang terjadi eh, yang berkaitan dengan ketahanan nasional negara. Salah satunya ya tadi ya sudah dijelaskan mengenai korupsi, ada narkoba, ada juga mengenai eh, apa namanya hubungan dengan negara tetangga seperti di negara Malaysia, kemudian Thailand, apa yang akan kemungkinan terjadi kalau misalnya si negara Thailand ini membuat sebuah terusan yang itu mungkin akan berdampak kepada negara kita, ya berdampak terhadap ekonomi negara Indonesia. Eh, Selain itu, saya juga mempelajari berbagai hal mengenai nilai-nilai bela negara dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai eh, calon-calon ASN generasi penerus bangsa, eh, yang mana kita juga sebagai generasi penerus ASN di masa yang akan datang, kita bisa melakukan apa sih untuk melakukan kemajuan bagi ASN ini, khususnya bagi kita di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di sana hal yang bisa kerjakan, yang bisa kita kerjakan sebetulnya tidak harus yang wah ya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang terkecil. Misalnya dengan datang tidak terlambat saat kita bekerja, kemudian eh, merapihkan area kerja kita, tidak berantakan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita berolahraga juga untuk memastikan kondisi fisik kita itu prima. Selain itu, yang mungkin yang belum dibahas oleh teman-teman yang lain itu selama kita belajar 4 hari kemarin, kita diharuskan untuk membuat tugas ya, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Di situ kita diberi waktu hanya beberapa jam setelah kita em, melakukan pembelajaran
Nah, kita di sana dituntut untuk bisa apa namanya berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita untuk membuat sebuah produk seperti video podcast gitu kan. Kemudian kita membuat eh, apa namanya kayak poster gitu untuk tugas individunya itu juga memberikan apa namanya ya, ya lupa saya ngomong apa. Kata, oh iya itu benar. Betul, Mas. Nah, ya itu juga bisa membuat kita membuat apa namanya menambah belum. Wah, mati nih. Oke. Ya, selain yang tadi ya, tugas-tugas itu juga membuat kita mendapatkan pengalaman yang lebih ya untuk eh, untuk kita juga nanti berguna di saat kita mulai bekerja ya, untuk kita terjun ke lapangan ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, Mas. Barangkali ada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Mas Denny atas paparannya. Oke, mungkin dari kami itu semua sudah kita rangkum selama agenda satu ini ya. Nah, selanjutnya semoga semua yang udah kita dapatkan hari ini itu bisa kita terapkan untuk real di pekerjaan kita nanti saat masa habituasi nanti juga tentunya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bagi yang baru pertama kali nonton, silakan like, subscribe, dan komennya. Kemudian, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, Bab. Sesaat bersempat, tetap disikat.